Pemirsa, selama pandemi COVID-19 ini, pencurian kendaraan bermotor di Surabaya cukup menggila. Sehari 2 hingga 3 motor amblas. Bahkan sehari pernah 5 motor amblas. Sementara di kota Gresik dan Sidoarjo, kondisinya jauh di bawah Surabaya. Di Sidoarjo, jumlah laporan motor hilang sebulan, bahkan sama dengan per hari di Surabaya. Apakah aparat keamanan khusus kepolisian yang kurang aktif atau masyarakat yang lengah akan keamanan kendaraannya? Sorot membedahnya dalam pekan ini. Selama pandemi COVID-19, tingkat kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor di Surabaya melonjak signifikan. Hal ini paling tidak yang dilaporkan masyarakat ke polisi. Namun lebih mencengangkan lagi, laporan masyarakat ke salah satu radio swasta di Surabaya, Suara Surabaya atau SS. Rata-rata per hari 2 hingga 3 sepeda motor lenyap digondol maling. Bahkan dalam bulan Agustus, pernah sehari ada 5 laporan kehilangan sepeda motor. Bukan hanya sepeda motor, mobil pun lumayan banyak laporan, begitu pula dengan penjamretan. Namun memang tak setinggi pencurian sepeda motor. Di antara pengalaman pahit kehilangan motor adalah yang dialami pemimpin redaksi BBS TV, Fonda August. Motor Yamaha NMAX yang saat itu diparkir di halaman rumah di Jalan Asem Jajar Gang 10 Surabaya yang sudah digembok double, baik motor maupun pagar rumah, namun tetap amblas digasak maling pada Rabu dini hari 29 Juli 2020. Fonda baru tahu motornya amblas saat baru tidur pukul 4 subuh. Kondisi rumahnya agak acak-acakan. Pagar rumah terbuka dengan posisi gembok sudah hilang. Sementara NMAX nomor polisi L2938T yang diparkir di halaman rumah raib dibawa kabur pencuri yang diduga lebih dari 1 orang. Kejadian ini pun kemudian dilaporkan ke Polsek Bubutan, Surabaya. Iya, kan terakhir itu kan saya pulang sekitar jam 11 malam. Semua sudah saya pastikan saya kunci pagar itu sudah saya kunci sudah saya bawa masuk. Lantas ketika subuh, kan kami subuh itu biasa bangun kan, terus bapak itu ke musola, dilihat pagar dalam posisi terbuka, pagar rumah posisi terbuka, atas pagar kampung posisi terbuka separuh. Kendaraan sudah tidak ada 1 NMAX. Jadi itu setelah itu baru jam 6:30 lah, jam 6, 6:30 kita baru lapor ke SPK. Itu ada digembok apa enggak waktu itu, Mas? Posisi semua terkunci, pagar rumah terkunci. Memang tidak, posisi motor tidak kunci setir ya, jadi hanya pagar rumah karena kami biasanya begitu. Terus pagar kampung itu juga dan posisi terkunci setiap malam. Ini gembok rumah dibawa pelaku berarti? Pelaku kayaknya tidak meninggalkan jejak ini, pelaku ikut bawa gembok sekalian, gembok yang sudah dibobol itu. Nah yang juga di pintu rumah, daun pintu rumah itu dikunci sama bendret sama kawat timba ini. Gitu. Oke. Udah lapor ke polisi, Mas, ini? Sudah lapor ke SPK di Polsek Bubutan. Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan Kepolisian Polsek Bubutan, Surabaya. Sementara itu 6 hari menjelang bulan Ramadan, tepatnya tanggal 18 April 2020, rumah Purnomo, pensiunan pegawai negeri sipil PNS di Kompleks Perumahan Wiguna Timur nomor 50 Surabaya dibobol maling. Pelaku diperkirakan berjumlah 4 orang ini beraksi sekitar pukul 3 pagi dengan membobol pagar dan berhasil mencuri 2 motor sekaligus yang diparkir di teras rumah, yaitu Honda Vario L5508FD dan Scoopy W4898BN. Kasus curanmor ini kini menambah daftar kriminalitas di Surabaya saat pandemi COVID-19.
Surabaya, sepeda motor memang menjadi favorit maling. Dalam catatan Radio SS, dalam rentang Januari hingga Juli 2020, ada 596 laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor. Sementara mobil 85 laporan. Jambret dan copet ada 132. Lalu bagaimana komentar Radio Suara Surabaya dengan kondisi ini? Termasuk Polrestabes Surabaya, lembaga yang berkompeten? Sorot akan membedahnya setelah yang satu ini.